Halo guys, welcome back to my channel. Di video kali ini saya mengerjakan motor Vino Premium ya, Vino 125 Vino Premium. Nah, di sini motornya itu double starternya atau starter tangannya itu tidak mau hidup ya. Tidak mau hidup, kita coba dengarkan ya. Kita kontak on dulu, on. Oke, kita coba pencet ini, lalu ini. Nah, ini tidak bisa hidup ya teman-teman. Senter sampingnya juga sudah naik ya. Senter samping sudah naik. Kita coba pencet. Malahan yang timbul suara itu ada suara tik 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 ya. Nah, teman-teman dengarkan di sini ya. Nah, saat saklar saya pencet timbul suara tik nih. Ya, saya pencet seperti ini. Suaranya juga seperti ini. Nah, daerah sini. Nah, kira-kira apanya? Jadi yang bunyi itu adalah bending starternya teman-teman, atau switch starter. Nah, jika switch starter bunyi seperti itu berarti switchnya ini masih berfungsi dengan baik. Namun jika itu tidak bunyi, tidak ada bunyi seperti itu, dan starter tangan pun tidak mau hidup, bisa jadi saklarnya yang berkarat, yang tidak menghubungkan ya, atau ada kabel pada bagian switch cakramnya ini yang tidak terhubung ketika dipencet ya. Nah, tapi karena itu bunyi, berarti yang masalah adalah coil dinamo starternya atau brusnya ya. Jadi coil atau brush ini, jadi untuk lebih mudahnya saya sebut saja coil ya. Jadi jika teman-teman tidak tahu coil ya, mungkin teman-teman tahu lah yang namanya brush. Atau orang juga biasanya bilang arang starter ya, arang starternya. Tapi saya di sini lebih sering mengatakan coil dinamo starter. Jadi ketika ada suara tik 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 itu berarti coil dinamo starternya ya. Teman-teman bilang, bang, motor saya juga seperti ini, ada suara tik-tik dan saya ganti aki, tetap saja seperti itu, karena awalnya yang teman-teman pikir akinya yang drop, ternyata bukan, akinya baik-baik saja ya. Jadi jangan asal ganti aki jika terjadi seperti ini. Pastikan cek baik-baik ya. Jadi kalau suaranya seperti itu tik-tik-tik berarti bukan akinya yang lobet, tapi coil dinamo starternya yang bisa jadi kotor, dan juga bisa jadi kabelnya putus ataupun coilnya sendiri yang menipis ya, yang sudah menipis sehingga tidak bisa menyalurkan arus dengan baik ke armaturnya atau ke angkernya ya. Jadi untuk solusi seperti ini kita ganti saja coil dinamo starternya. Nah, jadi kebetulan ini motor saya pribadi, jadi ini saya kerjakan malam hari dan saya bebas untuk buat konten ya. Dan untuk mengerjakan motor seperti ini bisa dibilang cukup mudah. Karena apa? Karena Anda tidak perlu membuka kap-kapnya. Jadi tidak perlu membuka kap-kapnya ya. Jadi cukup membuka saja baut 10. Yang pertama kalian buka di sini, baut 1, baut 10 untuk rumah saringan udaranya. Jadi buka situ satu ya. Terus yang kedua buka di sini, baut 10 juga, 1 2. Nah, yang ketiga buka dalam ini, baut 10 ya. Dan yang keempat Anda juga harus membuka ini ya teman-teman, buka ini. Ini baut subbreakernya. Bagian belakang dibuka menggunakan kunci 12. Ini dibuka. Nah, kenapa harus dibuka? Supaya ini bannya ini bisa turun, bisa rapat ke lantai, ya. Sehingga rongga antara ban dengan spabornya ini, kolongnya luas. Jadi si saringan udaranya ini bisa terangkat sedikit ke atas dan bisa memudahkan untuk membuka baut L pada dinamo starternya. Oke. Jadi saya buka dulu ya. Jadi tujuan kita membuka baut sana ya, baut subbreaker ini, supaya bisa motornya itu bisa diangkat seperti ini ya, bisa ruang ini bisa longgar, supaya ini rumah saring udaranya bisa terangkat seperti ini, dan baut L nya ini kelihatan yang dua ya. Jadi tinggal masukkan saja kunci L nya guys, kunci L nya ini ya, menggunakan kunci ini, sepertinya kunci L nomor 5 ya. Langsung kita masukkan kunci L nya biar cepat ya. Waduh guys, ini enggak ada yang pegang kamera, jadi mohon maaf kalau gambarnya ini agak goyang-goyang sedikit ya. Yang penting ilmunya ini yang penting ya. Ini kita masukkan saja di sini di bautnya. Nah, masukkan seperti ini, pastikan kondisi kuncinya rapat ke dalam ya. Nih, pastikan seperti ini. Lalu menggunakan kunci ring 10 atau kunci ring 8. Ini masukkan di sini seperti ini. Atau kita putar sedikit ke sini. Posisi kunci L-nya itu seperti ini, baring ya, horizontal. Lalu kita masukkan kuncinya di sini. Aduh, susah juga ya, tidak ada yang pegang kamera. Anjir.
Nah, posisinya seperti ini ya. Karena ini posisinya panjang, jadi kita gunakan kunci ring seperti ini, lalu kita paksa putar. Bunyi tak, berarti bautnya sudah longgar. Ini dalamnya sudah longgar ya. Nah, ini sudah terputar, sudah longgar. Ini kita buka saja, kita buka terus guys. Jadi cara ini sangat simpel guys, nggak perlu buka-buka kap segala ya. Ini bautnya tercabut, sisa satu baut lagi, jadi cuma menggunakan 2 baut. Ini sering udaranya kita angkat sedikit ya, rumahnya kita angkat, kita lihat posisi bautnya di sana rupanya ya. Berarti kita masukkan kuncinya dari sini. Kita perhatikan posisi kunci L nya ya, karena kita nanti menggunakan kunci ring 10 guys. Posisi kunci L nya seperti ini, lalu kita masukkan kunci. Ini kuncinya untuk membantu memutar saja ya. Nah, posisinya seperti ini, kita putar sampai bunyi tek. Ini tidak terlalu keras ya, cukup mudah guys. Mungkin untuk memudahkan saya membuat konten ini, jadi ya urusan buka-buka bautnya juga dipermudah ya. Nah, ini tinggal kita putar. Kita putar-putar guys. Ini sudah longgar ya. Kalau menggunakan 2 tangan ini sangat mudah ya, sangat mudah guys. Tapi karena saya menggunakan 1 tangan, jadi proses pembukaannya cukup lambat ya. Nah, ini bautnya sudah terlepas dari dratnya, tinggal kita tarik ini kabel negatifnya. Nah, ini kita tarik keluar karena dia akan masuknya di kabel negatif atau kabel massa dari aki ya. Oke, ini sudah lepas bautnya, tinggal kita pegang dinamonya lalu kita tarik. Ini lembek ya. Nah, kita tarik keluar ya. Nah, di sini kan sudah tercabut ya. Pastikan silnya ini tetap berada di sini, jangan sampai silnya terlepas. Karena ketika nanti terlepas lalu kita lupa pasang, maka oli itu akan merembes di sini ya. Jadi kita perhatikan silnya. Lalu kita angkat ini karetnya di sini. Nah, di sini ada baut, menggunakan baut obeng. Oh, bukan guys, bukan obeng tapi kuncil. Ya, lebih bagus sih kalau kuncil, tidak mudah dol. Untuk dinamonya sudah saya buka ya. Jadi kabel masanya yang buat L itu saya tempelkan di bodi supaya kontaknya bisa nyala, karena kalau ini lepas maka kontaknya atau lampunya akan mati ya. Jadi saya sentuhkan di sini, ini saya tekan menggunakan tangan kiri, dan juga saya pasangkan kabel WSR 1, dan yang satu kabel WSR ini saya sentuhkan di kabel positif merah di dinamo starter. Lalu tombol starternya saya pencet ya, tombol starter saya pencet. Apakah balonnya menyala? Kalau balonnya menyala berarti yang bermasalah bukan arus dari kabel aki, tapi dinamonya memang yang bermasalah. Saya coba pencet. Nyala ya teman-teman, saya pencet, lepas, pencet, lepas, pencet, lepas. Jadi menyala, berarti arus yang dari aki ke dinamo itu tersampaikan atau tersalurkan. Nah, jadi yang bermasalah adalah memang dinamonya. Nah, ini kita longgarkan. Ini sepertinya kunci L nomor, kita lihat dulu. Oh, ini nomor 3 guys. Ini kunci L nomor 3. Nomor 3 kita masukkan di sini. Dan pastikan posisi kabelnya kan seperti ini, kita bukanya seperti ini, memanjang ke sana. Posisi kabel tidak berdiri ya, jadi memanjang. Ya, nanti pada saat pasang juga posisinya harus seperti ini ya. Oke, kita kendorkan. Lihat ya, saya kendorkan. Ini sudah kendor. Untuk memudahkannya lebih cepat, kita gunakan yang panjang ya. Lalu kita putar. Jadi teman-teman sebenarnya kalau punya alatnya, punya kuncinya, bisa kerjakan sendiri di rumah ya. Karena di sini saya membukanya cuma dengan menggunakan 1 tangan, karena tangan saya yang satu pegang kamera. Ini sudah terbuka guys. Nah, ini kan kalau saya tidak tahan menggunakan kaki, ini dia terangkat rapat ya. Jadi kita pastikan kita paskan dulu posisinya di sebelah. Kita paskan dengan tempat bautnya supaya dia nyangkut. Lepas ya, dia sudah nyangkut seperti itu ya. Jadi kita paskan saja, tapi bautnya tidak usah kita pasang. Lalu kita eksekusi yang bagian dinamo starternya. Kita berpindah ke bagian sini ya. Di sini kuncinya menggunakan kunci berapa ya? Kunci 7 kalau nggak salah. Kunci 7 ini. Tapi teman-teman bisa menggunakan kunci tang
saya menggunakan tang buaya ya. Jadi tang buaya itu kalau di tempat saya yang seperti ini, saya namakan tang buaya, atau ada yang bilang tang catok ya. Saya gunakan tang buaya. Oke, dan untuk coil dynamo starternya guys, saya akan gunakan coil dynamo starter yang original. Yang original itu harganya biasanya di toko-toko 50 ribuan ya, kalau yang original. Kalau yang KW tempatnya sama, isinya beda, maksudnya kualitasnya beda tapi tempatnya saja yang sama, itu harganya paling 5 ribuan, 10 ribuan. Kalau beli online paling 3 ribuan. Sini saya menggunakan yang original. Nah, perbedaannya apa bang yang original dan yang KW? Saya perlihatkan ya. Untuk yang original itu ya seperti ini. Teman-teman lihat ini. Agak silau ya. Ini. Kondisi kabelnya ini lebih tebal. Sedangkan yang KW, kabelnya ini sangat kecil. Kecil ya. Kabelnya kecil, mudah hangus. Ketika hangus mudah putus. Ini. Yang satu kabelnya besar, yang satu kabelnya kecil. Tapi sama-sama bisa digunakan kok. Untuk keawetan ya tergantung dari kalian. Oke, saya gunakan solder. Saya gunakan solder Tekiro ya guys. Dan jangan lupa ambil tang speed. Tang speed untuk menarik coil yang bekasnya. Oke, kita bongkar. Di sini saya tidak lompat ya. Saya tidak skip videonya, langsung saya rekam semua proses penggantiannya. Sini kita setting dulu kunci tangnya. Ini langsung kita buka. Ini lembek kok ya. Ini cukup mudah ya teman-teman. Oke, kita putar. Biasanya jika kondisinya seperti ini, biasa itu coilnya yang menipis. Karena motor ini usianya sekitar berapa ya? 2026, berarti sekitaran 3 tahunan usia motor ini. Ya wajar lah kalau coilnya ini habis. Ini kita buka. Ini kita ketuk sedikit seperti ini, lalu ini kita pegang di sini. Ini kita tarik supaya tidak terhambur. Ini untuk melihat apakah memang coilnya habis atau tidak. Dan ternyata guys, karena coilnya di sini saya lihat ya tidak habis sih. Berarti mungkin kotor ya. Kita cabut saja angkernya atau armatur. Nah, ini bisa kita ketok di sini giginya. Oke. Nah, teman-teman lihat di sini ya. Kondisi coilnya teman-teman, ini masih baru ya. Sepertinya udah pernah diganti nih. Karena ini kan bukan motor saya sebenarnya, motornya kakak saya ya. Ini kalau saya lihat solderannya guys, ini kayak sudah pernah diganti nih ya. Nah, cuman ini kalau saya lihat coilnya yang KW, coilnya KW nih. Artinya karena kalau bawaan pabrik guys, nggak mungkin solderannya seperti ini, nggak mungkin numpuk seperti ini ya. Nah, ini sudah pernah diganti nih, dan coilnya juga sudah bukan yang ori. Nah, sebenarnya teman-teman, saya itu curiganya di sini, di solderannya ini yang numpuk ini yang saya ragukan. Tapi untuk memastikannya kita gunakan multitester. Kita tes apakah si coilnya ini terhubung dengan ini. Kalau ini terhubung berarti bukan ini masalahnya. Tapi kita coba tes dulu ya. Oke, di sini kita gunakan multitester. Di sini saya menggunakan 1 kali 1K. Ya. Kita coba tes hubungkan. Oke, jarumnya gerak. Oke, jarumnya gerak. Kita coba tes di sini, satu di sini, satu di coil dynamo starter, satu di sini tempat bautnya ya. Ini teman-teman, tidak gerak sama sekali ya. Ini saya sentuhkan di kabel, langsung di kabel ya. Kabel satunya di sini. Ini jarumnya tidak gerak, ini jarumnya ya. Lihat baik-baik ya teman-teman. Saya gunakan ini jarum ketemu jarum. Gerak kan jarumnya, sini gerak kan ya. Saya lepas. Sentuhkan, gerak lagi kan. Ini si positifnya ini teman-teman, disentuhkan ya.
Sentuhkan seperti ini. Ini sentuhkan satu ke sini ya, sentuh, pastikan sentuh baik-baik ya, pastikan sentuh dengan baik. Satu sini, satunya ini ke sini, ke kol. Gerak apa tidak? Nah, ini ke kol, ini ya, ke kol. Teman-teman lihat ini, sentuh ya, tapi ini tidak gerak, ini tidak gerak. Coba di kabel, gerak enggak? Di kabel pun tidak gerak. Coba di solderannya. Di solderannya ini gerak. Nah, solderannya sentuhkan. Di solderan gerak, tapi di kolnya tidak gerak. Sini pun tidak gerak. Berarti masalahnya, nah, di sini di businya pun tidak gerak. Cuma yang gerak itu di solderannya sini ya. Nah, berarti solderannya tidak benar. Makanya tadi di awal itu saya sudah protes ini. Ini bukan solderan dari bawaan pabrik, ini sudah pernah diganti. Tapi kenapa dia tidak bersentuhan di sini? Biasanya itu disebabkan oleh cairan luxnya. Nah, di sini kan ada di timah solder itu teman-teman, ada yang namanya lux. Ada yang namanya lux. Ketika timah solder itu meleleh, ketika timah solder ini meleleh, maka luxnya itu akan keluar berwarna coklat. Nih, seperti ini, coklat kemerahan-merahan ya. Nah, fungsi lux ini untuk menjadi lem. Ini saya cungkil. Nih, terangkat kan? Ini namanya adalah cairan lux. Ini berfungsi sebagai perekat atau lem. Nah, tapi ketika ini melapisi bagian bawah ini antara si dudukannya ini, si positif dengan si pelat pelat kolnya, makanya dia itu tidak terhubung karena adanya lux yang melapisi. Makanya untuk mensolder ini harus dilakukan dengan benar. Oke, kita coba soldernya apakah sudah panas atau tidak. Wah, ini sudah panas ini guys. Langsung kita solder di sini ya, kita mainkan. Kita lelehkan dulu solder yang lamanya. Ini saya ganti saja kolnya ini karena kolnya ini tidak bagus. Jadi kolnya ini sudah berbeda ya dengan kol yang saya punya. Jadi posisi platnya itu dia renggang ya, dan soldernya pun tidak mau lengket ini. Saya buka saja ya, ganti yang baru. Saya lelehkan dulu ya solderannya. Ini lelehkan, lalu saya tarik menggunakan tangan speed. Kolnya ditarik. Nah, ini. Oke, saya perlihatkan kol yang saya punya. Jadi teman-teman, kol yang saya punya itu seperti ini ya, yang ori. Nah, yang ori itu sempit, celahnya sempit. Sementara yang ini sebenarnya bukan pasangannya ya, bukan khusus untuk Vino. Ini besar dia, makanya renggang sehingga tadi itu tidak nyentuh karena adanya cairan lux ini. Ada yang cairan lux ini yang menghalangi sehingga tidak terhubung. Dan karena ini kendor ya, kalau ini sempit ya, jadi kita gunakan yang sempit ya. Saya ganti karena ini untuk daya rekatnya solder pun sudah susah ya, karena sudah dipenuhi cairan lux. Jadi saya ganti karena ini juga kendor, jadi saya ganti yang sempit. Ini langsung kita pasang seperti ini ya. Jadi ini keras dia sebenarnya, walaupun dari solder ini sudah nyambung kalau menggunakan yang sempit ini, karena dia posisinya betul presisi. Ini masuknya pun keras ya, ini keras, harus disolder dulu karena masih ada sisa timah solder di sini, makanya masuknya keras. Oke, ini kita masukkan, ini press dia ya, kita masukkan di sini. Ini agak keras ya masuknya karena masih ada sisa-sisa solderan. Oke, ini press betul guys ya, keras. Ini bisa kita pukul-pukul sedikit supaya masuk dengan sempurna ya. Kita ketok-ketok sedikit guys menggunakan besi. Sini saya gunakan kunci T. Nah, ini sudah masuk ya. Ini benar-benar press dia. Nah, berbeda dengan yang satu ini tadi. Ini ya, ini sangat luas ya. Nah, sekarang saya belum solder, tapi saya coba gunakan multitester, apakah bisa terhubung atau tidak. Saya coba di sini. Oke, coba sentuhkan. Jarumnya gerak, lepas. Saya coba sentuhkan, satu di sini, satu di kolnya, di tempat baut, satu di kol.
Nah, ini gerak. Ini belum ada solderannya, sentuhkan sini ya. Gerak ini. Saya sentuhkan di coil, nah, gerak. Nah, gerak. Nah, berarti ini sudah bagus. Jadi sebenarnya walaupun tidak disolder ini bagus, tapi saya berikan sedikit solderan ya. Nah, jadi itu perbedaannya teman-teman. Langsung kita solder di sini. Jadi teman-teman, timah solder saya yang gunakan ini kurang bagus ya. Kenapa saya bilang kurang bagus? Karena ini tidak mau lengket. Jadi yang saya gunakan biasanya itu yang warna hijau, yang ada tulisan Lux. Ini nggak ada tulisan Lux. Ini sepertinya kekurangan cairan Luxnya, tapi nggak apa-apa ya. Lanjut kita coba, mudah-mudahan bisa. Nah, bisa lengket sedikit. Oh, ternyata guys, memang ini timahnya yang jelek ini. Timah soldernya ini kekurangan cairan Lux. Ya teman-teman, sudah ya. Jadi solderannya kurang bagus karena ini kualitasnya tidak bagus ya. Jadi teman-teman, saya sarankan jangan beli yang begini, timah seperti ini. Teman-teman belinya timah yang warna hijau, ininya tempat gulungannya warna hijau, dan ada tertulis Lux Lux ya. Jadi beli yang seperti itu, jangan beli yang seperti ini ya. Ini tidak baik. Nah, tapi ini kuat kok ya, walaupun solderannya kurang bagus, ini sudah kuat. Dan ini pun sudah terhubung. Kita sudah tes tadi tanpa solderan, ini terhubung ya. Oke, dan yang satu ini kita ganti juga. Ini langsung kita buka menggunakan obeng, karena ini coil KW ya. Oke, kita buang aja. Gunakan yang baru teman-teman. Oke, ini yang baru. Langsung kita pasang. Kalau ini teman-teman, saya jamin 100% berhasil. Pasti nanti hidup. Ini bisa saya garansi. Oke, kita pasang. Jadi teman-teman, walaupun coilnya masih bagus, masih baru, itu kita ganti. Karena yang seperti Anda lihat tadi, itu celahnya sangat renggang, sehingga dia tidak terhubung ya, dan adanya cairan Lux yang melapisi. Ya. Jadi kita ganti aja guys. Nah, kita pasang yang ori ya. Tapi untuk pernya saya gunakan per yang masih lama, karena pernya ini lebih baik, lebih bagus kualitasnya, karena dia lebih lebar. Jadi penekanannya merata. Nah, kita pasang lagi di sini. Teman-teman, sebenarnya kerja seperti ini tuh cukup mudah ya kalau kita tahu tekniknya. Tadi itu awalnya saya kira cuma kotor saja teman-teman, ternyata solderannya kurang bagus ya. Langsung kita dorong. Oke, masuk, tarik, lepas. Kita perbaiki posisi kabelnya di sini. Durasi videonya ini cukup panjang ya. Nanti saya editkan supaya lebih pendek. Oke. Yang sini beres, posisi kabelnya beres, yang satu lagi di sini.
Ini kabel massa. Oke teman-teman, posisinya pasangnya seperti ini ya seperti ini. Yang satunya seperti ini ya, jelas ya, nih jelas kan? Oke, langsung kita pasang. Pastikan topnya ini garis top kita pasang sini, kita putar, cari garisnya, ini garis sejajarkan, dorong. Oke, kita pasang bautnya. Ini teman-teman, saya jamin bagus ini. Walaupun solderannya kurang bagus ya, tapi ini walaupun tidak solder, ini sudah terhubung dia. Oke, teman-teman, udah mantap, kita pasang. Kita pasang di sini ya. Oke, sudah, kita masukkan ke dalam. Kita paskan pada lubangnya. Oke, sudah pas. Kita pasang bautnya. Oke, sudah rapat. Nanti kita kencangkan belakangannya. Kita pasang dulu satu baut ini, baut massanya guys. Ini baut massa, kita masukkan ke dalam. Kita paskan juga ke lubangnya. Tuh. Ini kita pasang. Oke, sudah rapat, kita kencangkan. Kita kencangkan seperti ini. Oke, sudah kencang. Satu lagi. Oke, sudah kencang. Ini kabelnya kita masukkan kembali di sini ya, di tempatnya. Nah, ini ya. Oke, kita coba kontak teman-teman, apakah berhasil atau tidak ya. Kita kontak, kita pencet, langsung hidup ya. Coba gas, tekan kontak, pencet satu kali, pencet ya, 1 2 3. Hidup, pencet 1 2 3. Kita coba lagi. Hidup ya. Oke teman-teman, jadi cukup mudah ya. Tinggal kita pasang baut rumah saring udara dengan baut subbreaker. Oke, jadi itulah cara mengatasi motor yang tidak mau disetor tangan pada motor Vino. Sebenarnya semua motor sama ya, cuma cara kerjanya saja yang beda. Dan ini cara mengganti coilnya seperti itu. Dan dari kualitas coil juga itu sangat penting. Oke, jadi thank you so much for watching my video. Jangan lupa klik like-nya, share, and subscribe video ini agar saya semakin semangat untuk membuat video-video terbaru lainnya. Dan juga jangan lupa klik lonceng notifikasinya agar teman-teman semua tidak ketinggalan dari video-video terbaru dari saya. Oke, thank you so much for watching my video. See you in the next video. Bye bye.